Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sakramen perkawinan, ikatan kasih yang diberkati oleh Allah di dalam Gereja Katolik. Sebelum saya menyampaikan tentang sakramen perkawinan ini, terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya kita, Yahoo, Horas, Maju. Sakramen perkawinan adalah salah satu dari 7 sakramen Gereja Katolik yang merupakan perjanjian suci dan tak terceraikan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan ini adalah panggilan ilahi di mana Allah memberkati pasangan untuk hidup bersama dalam cinta, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan mereka. Dalam tradisi Katolik, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai perjanjian ilahi, covenant, yang mencerminkan kasih Allah terhadap umatnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Yesus yang menyatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terdapat dari kitab Matius bab 19 ayat 6. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti pasangan suami istri harus berkomitmen untuk saling mencintai dan mendukung dalam segala situasi, baik dalam suka maupun dalam duka. Dasar Alkitabiah dari sakramen perkawinan sangat kuat, baik di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dalam Kejadian bab 2 ayat 24 dia katakan di situ, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dan memanggil mereka untuk bersatu dalam cinta. Sebab itu, seorang laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging di perkawinan Kana. Terdapat di dalam kitab Yohanes di dalam bab 2 ayat 1 sampai 11 mengungkapkan betapa pentingnya perkawinan dalam karya berkatnya memampukan pasangan untuk menghadapi tantangan hidup. Contohnya, pasangan yang menghadapi masalah ekonomi dapat kita lihat melalui contoh iman dan kerendahan hati pasangan di Kana yang meminta bantuan Yesus untuk menyelesaikan kekurangan mereka. Sakramen perkawinan memiliki 3 tujuan utama: persatuan, prokreasi, dan pertumbuhan dalam kekudusan. Pertama, persatuan yakni panggilan untuk hidup bersama dalam kasih sejati yang tak terpisahkan. Suami istri dipanggil untuk saling mendukung secara emosional, fisik, dan spiritual. Contoh konkretnya yakni ketika salah satu pasangan jatuh sakit, pasangannya tetap setia merawatnya. Bahkan dalam kondisi sulit, kedua prokreasi dan pendidikan anak menekankan bahwa pasangan harus terbuka terhadap kehidupan baru. Anak-anak adalah anugerah Allah dan orang tua dipanggil untuk mendidik mereka dalam iman. Di dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti orang tua memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan agama dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ketika pertumbuhan dalam kekudusan menegaskan bahwa perkawinan adalah jalan menuju kekudusan. Pasangan saling membantu untuk semakin dekat dengan Allah, misalnya melalui doa bersama setiap hari atau dengan menghadiri
misa secara rutin. Agar sah sebagai sakramen perkawinan, beberapa elemen penting harus terpenuhi. Pertama, kedua mempelai harus memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati hanya dapat tumbuh jika didasarkan pada kebebasan. Misalnya pasangan yang menikah karena tekanan keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam. Kedua, kesetiaan adalah janji untuk tetap setia kepada pasangan seumur hidup. Kesetiaan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui pengampunan, komunikasi yang jujur, dan komitmen untuk memperbaiki hubungan ketika terjadi konflik. Yang ketiga adalah keterbukaan terhadap kehidupan mengharuskan pasangan untuk menerima anak-anak sebagai karunia Allah. Dalam praktiknya, pasangan dapat menunjukkan sikap keterbukaan ini dengan merencanakan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip gereja, seperti menggunakan metode natural, family planning, dan lain-lain. Keempat, pemberkatan oleh gereja menegaskan bahwa perkawinan adalah tindakan sakramental yang harus dilaksanakan dalam konteks liturgi. Ini berarti pasangan menikah di hadapan seorang imam atau diakon dan dalam komunitas umat beriman. Hidup di dalam sakramen perkawinan bukanlah tanpa tantangan. Pasangan mungkin menghadapi berbagai kesulitan seperti perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, atau godaan untuk menyerah pada hubungan mereka. Namun, rahmat sakramental yang diterima dalam perkawinan memberikan kekuatan untuk mengatasi semua ini. Pasangan dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Doa bersama, seperti doa rosario di dalam keluarga atau membaca kitab suci, dapat menjadi cara praktis untuk memperkuat ikatan suami istri. Misalnya, ketika menghadapi konflik, pasangan dapat mencari bimbingan melalui rekoleksi atau konseling pastoral. Komunitas gereja juga memiliki peran penting di dalam mendukung pasangan suami istri. Gereja menyediakan berbagai program seperti seminar perkawinan, retret, keluarga, dan kelompok pendukung untuk membantu pasangan memperdalam relasi mereka. Contohnya, pasangan yang mengalami krisis perkawinan dalam mengikuti program Mariage atau Equanter atau Reto Fule yang dirancang untuk membantu mereka memulihkan dan memperkuat hubungan mereka. Kesimpulannya, sakramen perkawinan adalah panggilan luhur untuk mencerminkan kasih Allah di dunia. Pasangan suami istri dipanggil untuk menjadi saksi Injil melalui hidup mereka yang penuh kasih, kesetiaan, dan pengabdian. Dengan mengandalkan rahmat Allah dan hidup dalam iman, pasangan dapat menghadapi tantangan apapun dan menjadi tanda nyata kehadiran Allah dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat beriman mendukung pasangan suami istri dengan doa dan mendorong mereka untuk selalu menjadikan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Baik, demikian penjelasan saya tentang sakramen perkawinan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya